ibu menyatakan ijab dan kabul. Saya terima nikahnya Ibn C binti ini dengan mahar 1 setel emas dan seperangkat salat tunai karena Allah. Maka pada saat itu Anda telah mengikat sang perempuan. Sudah ada ikatan keluarga. Jadi ijab kabul. Ijab kabul ini sakral. Kenapa sakral? Yang pertama adalah karena kita harus mempersaksikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi nanti itu sebelum masuk ijab kabul harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu di dalam ijab kabul. Persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah persaksian kepada 2 orang saksi. Setelah dinyatakan sah, maka penghulu mengatakan bagaimana saksi, apakah sah? Kalau saksi mengatakan iya, maka dilanjutkan. Tapi kalau saksi mengatakan belum, maka diulangkan. Itu. Jadi 2 persaksiannya, Pak. Manusia dengan Allah Ta'ala. Ini saja sudah sangat kuat. Mempersaksikan diri. Makanya pada saat ijab kabul itu jangan santai-santai saja, tetapi dibutuhkan kekuatan rohani. Sikir-sikir dulu. Mulai berangkat dari rumahnya sudah salat duha, ya, masuk di masjid minta doa, ya Allah sukseskan pernikahanku hari ini, ya Allah. Begitu, Pak. Jangan baru bangun tidur begitu langsung berangkat. Jangan begadang. Kalau hari H tidur memang jam 9 malam, nanti kami kita tidur pagi-pagi segar mukanya, terus sudah masuk di masjid salat duha, bermohon kepada Allah Ta'ala. Sampai di rumahnya perempuan atau di tempat mau menikahkan, sudah siap secara rohani, hadapkan diri kita kepada Allah Ta'ala, karena yang pertama nanti dipersaksikan adalah kepada Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sudah harus gemetar hati kita, ya? Karena itu pondasinya itu pernikahan di situ. Kalau sebentar ijab kabulnya insya Allah itu yang kuat itu pernikahan. Sebentar. Kasih gemetarnya hati-hati di dalam, supaya bisa gemetar hati kita pada saat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu harus diantar dulu dari rumah. Harus kuat dulu ibadahnya dari rumah, di tengah jalan sikir-sikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Ulang-ulang terus subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan sudah kuat hati kita, sudah hidup batinnya, baru masuk ke dalam syahadat. Maka inilah yang akan menjadi kekuatan besar sebagai pondasi dalam pernikahan. Itu tadi yang banyak saya katakan tadi, ikatannya sangat kuat. Itu yang pertama, ijab dan ijab kabul. Kemudian yang kedua adalah bahwa yang mengikat kita dalam pernikahan itu, kita diikat oleh regulasi. Apa itu? Perundang-undangan. Kita sah menurut agama dan sah menurut hukum. Maka dikeluarkanlah buku nikah. Buku nikah itu adalah ikatan perkawinan. Dia ikat dengan ikatan dengan adanya buku nikah. Nanti kalau ada yang sudah menikah terus ditanya, mana buktinya kalau Anda sudah menikah? Kasih dia buku nikah. Ya. Saya tidak tahu sekarang apa masih ada dikeluarkan kartu nikah. Terus seperti kartu nikah itu kayak jadi kalau berangkat ke sana kemari sama istrinya masuk hotel tinggal kasih lihat kartu nikah. Saya ini suami istri bisa kasih lihat kartu nikah. Ada itu ya kartu nikah. Seharusnya terus namanya dia. Jadi diikat oleh regulasi dengan adanya buku nikah. Buku nikah ini perlu saya jelaskan. Di sampul buku nikah itu ada lambang Garuda kayak ini. Di sini. Apa artinya itu lambang Garuda? Itu artinya buku nikah bukan buku sembarangan, bukan kayak buku ini. Tanda-tanda sama doku aja. Ini luar biasa. Pak Gombolin kasih.
Ini merupakan arsip negara yang sangat dihargai oleh negara. Karena negara memberikan lambang. Tidak semua arsip negara itu dikasih lambang, Pak. Yang ada itu paspor, buku nikah. Kenapa? Karena dianggap bahwa kekuatan bangsa, kekuatan negara ada sama keluarga yang paling terkecil itu adalah keluarga. Itulah kekuatan negara. Jadi semakin kuat sebuah keluarga, ketahanan keluarga semakin besar, maka negara pun akan kuat. Maka fondasi awalnya itu adalah pernikahan. Makanya negara memberikan ini. Karena dia sadar, negara sadar bahwa kekuatan bangsa dan negara itu ada pada keluarga terkecil. Itu, Pak. Artinya apa? Jangan disimpan di sembarangan buku nikah. Saya sarankan, Pak, setelah ijab kabul selesai, tanda tangan mati. Goyang. Ya. Oh ya. Setelah tanda tangan itu semua berkas, kan diserahkan buku nikah, Pak, ya. Ambil di buku nikah, amankan di baik-baik. Harus sudah sepakat di siapa yang mau amankan ini, istri kah atau suami kah? Kalau di rumah istri kasih. Ya. Kita kan pakai jas, Pak. Jasnya lagi dipinjam. Jadi kalau dikasih masuk di jas, ikut sama jas. Nah, bawa pulang orangnya, buku nikah. Makanya saya sarankan selesai itu langsung serahkan sama istri kah. Bu, simpan cepat dulu di rumah. Jangan kita berharap sama mertua tak. Bilang ada je mertuaku yang simpan. Jangan kita berharap. Mertua tak itu 1 bulan sebelum pernikahan sudah error nikah lagi. Banyak sekali yang pikirkan. Mulai bosara, mulai di papen, mulai undangan, mulai segala macam, mulai mericanya, apanya segala. Itu taknya itu mertua. Itu pusing 7 keliling. Sudah error. Belum lagi dia tidak pikir lagi ke buku nikah. Maka yang harus pikirkan buku nikah adalah calon pengantin, terutama istri yang dalam kamar duduk-duduk, yang domba-domba nanti itu yang terdekat itu suaminya, karena dia win nanti lah. Yang perempuan itu bagaya saja duduk-duduk di dalam kamar, sudah selesai tiba keluar lagi. Gitu nanti itu yang maksud saya itu yang domba-domba itu yang laki-laki, nah, karena adatnya kita di sini disembunyikan dulu perempuannya, tidak sama di Jawa ya. Di Jawa itu saya lihat duduk berdua langsung. Kalau di sini disembunyikan dulu dalam kamar, nanti ada pembuka kamarnya baru dikasih keluar. Nah, disiapkan dulu amplop di situ pembuka kamarnya baru dikasih keluar perempuannya. Itu biasanya di sini ya. Tuh. Jadi simpan baik-baik buku nikahnya. Yang kedua, supaya buku nikah ini aman, masukkan ke dalam tempat yang ada plastiknya, yang tidak bisa dimakan raya. Simpan bersama ijazah semuanya, ya. Jangan sembarangan disimpan di bawah baju, tapi di dalam tas yang sudah dilaminating, sudah disimpan seperti itu. Kenapa saya sarankan begini? Karena banyak yang datang ke kantor KUA minta duplikat buku nikah. Pak, buku nikah saya ini rusak, Pak. Nah, baru-baru ingin menikah, bilang iya betul. Tapi dia makam raya, ada yang kena air dan lain sebagainya. Tidak ada pelihara itu, kan? Jadi saya, ya, gitu, ya. Mau dikasih masuk di YouTube. Kemudian, fotokopi di buku nikah. Hidup aja. Fotokopi. Kalau kita kantoran, simpan di kantor satu, disimpan rumahnya mertua satu, disimpan di mana-mana satu. Kalau ada kejadian, biasanya itu kebakaran ke atau apa, habis semua berkas, ada sama orang arsipnya. Tinggal datang ke kantor KUA, Pak, muka minta duplikat buku nikah karena buku nikah saya kebakaran. Mana buktinya, mana akta nikahnya, nomor berapa, tahun berapa, ini fotokopinya. Langsung kita dicarikan di dalam, karena arsip itu besar, ada di dalam. Mulai tahun sekian. Nah, kalau tidak ada, kita bawa tanggal pernikahannya, nomor akta nikahnya berapa, biasa 1 minggu dicari berkasnya. Karena kita tebak-tebak saja. Tidak pernah, terus ingat tahun 2020, tidak tahu nih, jadi
Waktunya kau menikah masih banyak bendera. Berarti tanggal bulan Agustus ini. Tanggal berapa kita tidak tahu. Dan ini itu benderanya di. Nah, begitu biasa kalau sudah tua makin 10 tahun yang akan datang kita lupa kawan. Kita lewat saja di sini kita tidak mau lihat kawan. Nah, kan begitu Pak, dilupa itu semua. Tuh, makanya saya sarankan fotokopi. Itu yang kedua. Itu yang ikat pernikahan. Yang ketiga, yang ikat pernikahan ini adalah ikatan akhlak. Semuanya butuh kapolpeng ini. Tidak enak kalau tidak harus. Jadi ikatan akhlak yang ketiga. Apa itu yang dimaksud ikatan akhlak? Ikatan akhlak yang saya maksudkan adalah ini ya, karikaturnya. Kanyak nama beleng kepalaku. Posisi sekarang bapak dan ibu seperti ini. Laki perempuan. Ada di sini polisinya. Tidak bisa ketika pegang-pegang kan. Mau jadi kanu. Tidak bisa pegang Judul deskripsi. atau mungkin cium di samping. Kenapa tidak bisa? Karena ada ini. Ada di tengah-tengah ini polisi, ada Pak Lurah, ada Pak RT, ada orang tuanya sini. Ini juga yang membedakan kita antara seorang pria dan wanita ini. Ini perbedaannya. Kesukaannya kita makan bakso, nasi goreng, gado-gado. Pangsit. Pangsit. Kalau kita pangsit. Satu rasa tuh mah. Nasi goreng. Nasi goreng juga. Jadi belakang? Asgar. Nasi goreng atau apa? Gado-gado. Nasi goreng. Gado-gado. Saya sama di belakang itu gado-gado. Inilah yang membedakan, Pak. Jadi orang mau menikah itu jangan berpersepsi berpikir sama nanti pikiran dengan istri kita. Karena asalnya memang kita berbeda, baik secara fisik maupun latar belakang keluarga. Kalau di kampung biasa makan malamnya itu jam 7 malam, siap meja atas meja, lengkap dengan bakinya, ada konyuannya, ada semua gelasnya itu sudah ada tutupnya, lengkap semua. Tapi kalau di bare-bare makan malamnya jam berapa? Paling jam 9, itu pun melantai, paling makan bakso. Nah, beda latar belakang. Kalau orang di kampung suruh makan di lantai dengan bakso, dibilang kurang ajar. Tidak ada bakar aja, kita bilang orang kampung. Tidak ada harga ini. Kenapa nak suruh makan di lantai? Tapi kalau kita kan enjoy saja ya. Biasa kita makan di lantai makan bakso. Duduk, bukan di atas kursi. Biasa kerombongan begini 3 orang duduk di situ makan. Tidak apa-apa. Itu perbedaan budaya. Nah sekarang karena mungkin disatukan, maka harus diikat dengan ikatan akhlak tadi itu. Maka ikatan akhlak ini supaya bisa menyatu, maka diikat dengan ikatan akhlak. Apa itu ikatan akhlak? Pertama, supaya bisa menyatu harus ada saling pengertian. Bisa kita sama-sama, kalau bisa kita mengerti. Kalau Anda tidak mau mengerti, ini juga tidak mau mengerti, satu ke kiri, satu ke kanan. Makanya harus saling mengerti. Harus mengerti kisomika. Kerjanya tengah malam pulang, contoh aman, lagi ngopi. Kita harus mengerti. Kerjanya subuh-subuh keluar kembali. Mengerti.
mengerti. Bangun saling pengertian. Untuk bisa saling pengertian, maka harus saling kenal mengenal. Dalam konsep Al-Quran dijelaskan bahwa lita'arafu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Ini sangat penting untuk mengenal karena dijodohkan. Karena untuk mengenali istri dan suami itu butuh waktu sampai nenek-nenek. Tidak tuntas itu pengenalan bersama istri kan. Karena hari ini karakternya berbeda, besok hari karakternya lagi berbeda. Anda harus belajar. Begitu juga, ini istri saya sering tersenyum, tetapi kenapa sekarang bete bukan? Harus dipelajari. Ditahar, bukan ahli apa problemnya sebenarnya. Hakikat istri saya ini sebenarnya kayak apa sih ini istri saya? Itu untuk mengenali itu tidak cukup hanya 2 di anak, bisa sampai nenek-nenek belum dituntas pengenalannya. Maka penting kita arah tuh, kenali terus, setiap hari kenali. Oh, istri saya itu diam-diam bersedekah, saya tidak pernah tahu. Oh, ternyata kerjanya begini saja. Kenali dia. Jadi proses pernikahan itu sampai kita bisa abadi, sampai bagus pernikahannya ke depan, itu karena kemampuan saling mengenali pasangan. Yang langsung berhenti, tidak sekali istri kamu menceraikan, atau tidak sekali seminggu tidak cocok makanya. Tidak. Anda harus mengenali. Setelah Anda kenali kebaikannya dan Anda ketahui keburukannya sejauh mana, maka itu adalah tugas masing-masing untuk saling membina. Jangan melepaskan, tetapi lakukanlah pembinaan. Istri saya itu sekali ajari dia supaya bisa bersedekah. Jangan bilang sekali sifatnya ketinggalkan ketika tidak bagus. Tidak. Tugas kita adalah melakukan pembinaan. Berikan contoh. Jadi kita ini saling mempengaruhi. Maka harus ada di dalamnya dita'aruf, saling mempengaruhi. Begitu. Makanya banyak orang itu tidak sanggup nih, dibilang tidak cocok main ini, lama sekali nih begini-begini, karena tidak ada niatnya untuk memperbaiki. Itu penting, ya. Itu yang pertama, bangun saling pengertian. Kemudian yang kedua adalah saling membantu. Bantu kisomita, istri kita juga begitu, kita bantu. Hari-hari tidak kerja, cucian menumpuk. Istri kan, kalau kita lihat pekerjaannya perempuan, Anda tidak mau jadi perempuan, pasti mau ganti kelamin. Kenapa? Berat menurut pandangan laki-laki. Tetapi menurut pandangan perempuan, enak tuh juga narasa. Enak narasa jadi perempuan. Ya. Mana enak laki tahu jadi perempuan? Pasti jadi perempuan. Kenapa? Karena dia memiliki fitrah di dalam dirinya sebagai seorang perempuan. Coba lihat pekerjaan. Bangun tidur, siapa bersihkan spring bednya? Apa laki-laki atau perempuan? Biasanya yang merapikan spraynya adalah perempuan. Setelah jam 7 pagi, Anda mau minum kopi. Kalau punya istri, siapa yang bikinkan kopi? Istri. Sekarang bikin sendiri karena belum punya istri. Ya nanti kalau sudah ada istrinya, biasanya istri yang bikin kopi, Pak ya? Masa ada istrinya baru dia sendiri pergi ambilin? Kan tidak enak. Jadi sebenarnya istri yang bikin kopi. Setelah selesai minum kopi, Pak, pasti mungkin cemilan-cemilan, pisang goreng kah, ubi goreng kah. Yang menggoreng pisang itu siapa? Istri. Setelah selesai digoreng, Pak, siapa bawa ke meja? Apakah Bapak jemput pisang gorengnya di dapur? Biasanya istri. Dari dapur jaraknya 10 meter ke meja. Itu butuh tenaga tidak itu, Pak? Butuh tenaga. Pulang balik istri dari dapur ke meja, itu menghabiskan energi. Selesai Bapak minum kopi, habis pisang gorengnya 1 piring. Siapa bersihkan meja? Gelasnya kering. Yang angkat adalah
Istri. Sampai di dapur, siapa yang cuci itu piring, Pak? Apakah Bapak yang cuci piring? Biasanya istri. Itu baru jam 7, Pak. Jam 7 pagi. Selesai jam 7 pagi, Bapak sudah kenyang, enak dengan sebatang rokoknya. Merokok, Pak? Tidak ya? Enak dengan sebatang rokok, kopi habis, selesai semua pisang goreng satu piring, Bapak enjoy. Istri belum enjoy, Pak. Dia lihat lagi rumahnya kotor, dia ambil lagi sapu, dia sapu lagi rumahnya. Selesai dia sapu rumahnya, bersih semua, dia lihat cucunya numpuk, cucian diambil, dicuci lagi, Pak. Sambil mencuci, lewat penjual sayur, Pak. Siapa yang pergi beli sayur? Istri yang tinggalkan cuciannya, pergi beli sayur, beli ikan, kemudian masukkan di kulkas. Selesai cuciannya dijemur, langsung pergi di dapur, masak ikan, masak nasi. Sudah jam 10 siang, sudah jam 11 siang. Bapak pulang dari kantor jam 12, sudah siap makanan di atas meja. Bapak makan, selesai makan, siapa lagi bersihkan itu meja? Istri. Nah, bawa lagi itu semua, ada cuci lagi. Baru istri selesai memasak dan memberi makan suami. Baring-baring sebentar 10 menit, saya kasih perbaiki dulu belakangnya, capek sekali nih. Dari pagi sampai siang belum istirahat. Selesai itu, Pak, sore-sore lagi, selesai Anda sore-sore, belum lagi ini ada anak kecilnya. Itu yang tadi baru pengantin baru, belum ada anak kecilnya. Kalau ada anak kecilnya 2, dia mandikan nak ceboki segala macam, sambil memasak, sambil menggendong anak. Dan ini fakta. Begitu dia nanti mau kemana dia kalau tidak seperti itu? Malam-malam lagi, Pak. Makan malamnya lagi disiapkan, begitu terus menerus. Persis di atas tempat tidur, Bapak kerjain lagi istri tak. Jadi kapan istirahat? Pak? Halo? Oke? Saya sengaja cerita seperti ini supaya suami itu bisa membantu istrinya. Kalau ada cucian tanpa hari-hari Ahad atau Sabtu libur, lihat itu cucian numpuk, ambil kita cuci. Kalau malu-malu kita lihat ternyata di dalam situ yang keluar dari rumah, nanti istri tak yang jemur. Kira-kira itu istri tak yang mencuci, padahal suaminya yang mencuci. Tidak apa-apa. Kalau malu-malu ke nali orang di situ tuh, kau berdua dikit dulu. Tidak apa-apa tuh. Tidak apa-apa. Ya, harus sadar ke, lihat itu bodinya istri tak. Itu kekuatannya, itu tangannya istri tak dengan kelembutan dirinya. Banyak sekali pekerjaan akan kerja. Nah kita itu buat badan tak. Maka supaya awet istri tak, bantu. Padahal yang dia bilang, pekerjaannya itu perempuan, tidak boleh begitu dalam berkeluarga. Harus saling membantu. Pertama tadi apa? Saling pengertian, kenali istri. Yang kedua saling membantu. Apa lagi? Saling memahami. Pahami istri. Jangan kejek-jekan. Nah, kalau dia bilang sakit gigi istrinya, masih disuruh lagi kerja sesuatu. Jadi paham istri kan. Malam-malam minta jatah sama istrinya. Lihat dulu, pegang dulu badan kayaknya demam ini. Tidak tahu minta jatah pada demam ini. Begitu, Pak. Nah, paham istri tak. Begitu juga istri harus memahami suami. Lagi capek dari luar habis kerja, nah lihat nih suaminya merokok-rokok di ruang tamu atau kalau lagi santai-santai, pahami juga suami tak, berarti suami tak itu butuh minuman. Siapkan kalian minum, boleh? Apa kesukaannya suami tak, tanya memang nih minuman apa, susu kah, kopi kah, apa semuanya itu disiapkan semua. Saling memahami. Kalau ada tamunya suami tak, istri harus langsung memahami situasi tamu yang ada di ruang tamu.
Jangan suruh pakai wanita, Bu bikin kopi. Jangan. Dia itu tamu tak? Itu tamu kalau membawa undangan, jadi jangan pakai siapkan sebentar di. Tapi kalau bakar rokok itu tamu, satu batang rokok itu 20 menit. Kalau habis satu batang, sambung lagi, berarti sudah 40 menit. Berarti dia butuh kok. Bikinkan itu. Jangan nanti lapor di dosa itu baru kita bikinkan. Itu harus saling memahami. Jadi memang ini berkeluarga tidak gampang. Butuh kecerdasan, butuh pemahaman, itu orang berkeluarga. Ya. Kemudian apa lagi? Saling menghargai. Ini ikatannya semua, ikatan akhlaknya. Hargai istri tak, istri hargai suami. Kalau datang ke pengantin satu di tempat duduk, kasih duduk suami. Yang duduk kita, saya berdiri, saya ambil lagi makanan. Yang kita yang dulu langsung kasih duduk suami kita, selesai suami kita makan, Pak gantian. Kita lagi ambilkan nasi. Kita di sini. Jadi membangun hubungan suami istri seperti itu. Saling menghargai. Hargai. Yang dihargai itu bukan hanya suami tetapi keluarga suami. Siapa keluarga suami? Orang tua, mertua kita itu adalah orang tua mengganti orang tua kita. Jadi jangan bilang ini mertua aku tidak. Harus ada prinsip di dalam diri kita bahwa mertua adalah orang tua kita. Sehingga nanti kita memperlakukannya sama dengan memperlakukan kedua orang tua. Karena itu kalau sudah bagi menikah, problem terbesar mertua itu adalah butuh perawatan, Pak. Kesian, dia sudah tua, biasa butuh diperhatikan sama anaknya, butuh diperhatikan sama menantunya. Kalau lagi sakit, menantu yang perhatikan, rawatlah mereka seperti orang tua sendiri. Dan ada orang tua itu kasihan sudah tidak bisa berjalan, tinggal di tempat tidur. Itu yang harus rawat menantunya dan anaknya. Jangan bilang merawat saja sendiri karena orang tua tidak begitu. Jadi prinsip itu harus menganggap bahwa mertua adalah orang tua. Kenapa? Karena suatu ketika Anda sudah kehilangan kedua orang tua, maka penggantinya adalah mertua. Dan ketika sudah tidak ada mertua, disitulah kita terkadang ada penyesalan. Kenapa kita menyesal? Ya Allah, sekarang saya butuh orang tua, tidak ada nih orang tuaku. Untung ada mertuaku. Kalau tidak bagus lagi sama mertuata, maka akan menyesal setelah pergi mertuata. Ya Allah, tinggal berdua mami di sini tidak ada nih orang tua yang bisa menasihati. Maka syukuri kalau masih ada orang tuata, maka perlakukan mereka dengan baik. Hargai mereka seperti engkau menghargai istrimu, karena perlakukan mereka dengan baik. Karena dia juga bagian daripada keluarga terbesar Anda. Itu Pak. Kenapa banyak persoalan perceraian? Itu karena orang tua dan mertua. Karena kita tidak bagus hubungannya dengan mertua. Akhirnya apa? Orang tuanya bisa nanya air tinggal itu seminggu. Jadi sekali sifatnya. Kenapa? Karena tidak ada dukung si mertua. Makanya perbaiki hubungan dengan mertua. Oke. Jadi ikatan akhlak ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kalau saya jelaskan di sini habis waktu. Yang penting ikatan pernikahan itu harus dipahami bahwa pernikahan itu misalkan galiza, yaitu ikatan yang sangat kuat. Yang pertama yang mengikat adalah ijab kabul dengan dua persaksian, saksi kepada Allah Ta'ala dan kepada manusia. Kemudian diikat dengan buku nikah. Buku nikahnya harus disimpan baik-baik. Yang ketiga adalah ikatan akhlak, saling menghargai, saling membantu dan lain sebagainya. Inilah ikatan pernikahan. Supaya pernikahan utuh, maka jaga ketiga ikatan ini. Karena kapan ketiga ikatan ini hilang dari peredaran? Ikatan pertama, ijab kabul, Anda batalkan. Saya talak saja, cerai saja. Maka ikatan pertama putus. Apalagi Anda ke pengadilan.
putus Pak ikatan pertamanya. Kalau sudah di pengadilan, dibatalkan buku nikahnya, maka buku nikah ditarik oleh pengadilan, maka ikatan kedua habis. Yang menyebabkan ikatan pertama dan kedua habis karena ikatan akhlaknya sudah putus. Maka sesungguhnya hakikat pernikahan itu adalah mempertahankan ikatan setiap hari. Ini ikatan akhlak dipertahankan terus menerus. Kalau tidak bagus, putus, sambung kembali. Kalau putus, sambung kembali. Pertahankan ini sehingga dua ikatan ini tetap bisa utuh. Gitu kan? Jadi sebenarnya pernikahan itu adalah kemampuan kita saling memahami. Itu intinya, Pak. Saling menghargai, perlakukan dengan baik, hargai dia. Tidak ada orang itu tidak suka kalau dihargai, kan? Tidak kita suka kalau dihargai, disuka, kan? Tidak ada orang menolak Pak kalau dihargai. Itu dalam pernikahan. Kedua, jangan menganggap istri adalah milik Anda. Dia bukan HP yang bisa Anda beli. Biar banyak waktu kita kasih naik. Banyak apa? Ada sekarang 50 jut, ada 100 jut, macam-macam jutnya. Ada juga yang kasih naik 700.000 tidak mau, setengah juta gitu. Ya pun katanya ada jutanya, berarti 50.000 saya tidak mau 900.000, yang penting ada jutanya, setengah juta mungkin bilang itu mau. Mahal Pak sekarang itu ongkos untuk menikah, makanya jangan main-main menikah. Nah, itu. Sampai di sini pengertian tentang pernikahan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke yang lain? Ada yang sedikit pemahaman tak apa sebenarnya itu pernikahan? Kalau begitu saya evaluasi materi yang saya sampaikan. Saya tahu saya bicara terus tapi tidak ada yang masuk di pikiran tak. Kasih sedikit penjelasan. Ketika ada orang bertanya, apa itu pernikahan? Coba jelaskan sedikit. Saling menghargai, saling memahami, saling berbagi semua. Apa itu pernikahan? Kasih mic supaya lebih sampai. Apa itu pernikahan? Pernikahan adalah kata yang kuat Dengan 3 berdekatan. 3 ikatannya. Pertama ikatannya adalah yang kawin, menikah, anak. Apa sih itu pernikahan?